Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Langkah yang pertama, salawat bertangkaikan salam ke ruh Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlapaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, kewajiban seseorang setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Rasulnya adalah berbakti kepada kedua orang tuanya. Orang tua yang melahirkan kita ke dunia dan mengasuh kita dari kecil hingga dewasa. Bahkan orang tualah yang mengajarkan kita tentang akhlak agama, sehingga kita bisa diterima oleh masyarakat sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Luqman ayat 14, yang sebagaimana artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, bapak ibunya yang telah mengandungnya keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihkan dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepada kedua orang tua yang telah membesarkan kita. Hanya kepada kaulah kembali. Quran surah Al-Luqman ayat 114. Dari ayat di atas dapat kita ambil maknanya bahwa kita benar-benar diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbakti kepada kedua orang kita. Telah mengandung selama 9 bulan 10 hari dan menahan lelah kesakitan dan selalu menahan apa yang dirasakan, tetapi tetap tersenyum dan bahagia. Saat kita dewasa pun orang tua kita tetap memberikan kita kasih sayang kepada kita, membimbing kita, mengajarkan kita, dan apa makna dari hidup ini. Tidak hanya ibu, ayah juga demikian. Ayah mencari nafkah, bekerja dari pagi sampai siang demi menghidupi keluarganya dengan sesuap nasi, menjaga ketenangan dan kenyamanan keluarganya. Maka oleh karena itu, kita harus berbakti kepada kedua orang tua dan juga kita harus mengharapkan ridho orang tua. Quran hadis di atas menekankan bahwa berbakti kepada kedua orang tua merupakan kewajiban setiap anak. Bahwa dalam hadis di atas juga diterapkan ridho Allah tergantung ridho orang tua. Begitu juga sebaliknya. Maka sebelum mencari ridho Allah dan ridho orang tua sebagai lading amal di dunia dan akhirat, janganlah mencari murka Allah dan selalu mengerjakan perintahnya, dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu dengan tidak melukai perasaannya. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, berbakti kepada kedua orang tua dapat kita kaitkan dengan kisah seorang nabi, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, yang dikenal dengan ketaatannya, dengan kecintaannya kepada Allah, dengan orang tuanya. Nabi Ismail alaihissalam melakukan perintah Allah tanpa ragu sedikit pun dan selalu menjauhi larangannya. Begitu pula dengan berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia senantiasa menanti orang tuanya selama perintah yang tidak bertentangan dengan agama. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih Ismail, Nabi Ismail alaihissalam tetap menjalankan karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan ketulusan hati terhadap perintah Allah dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Ketika hendak disembelih, Nabi Ismail alaihissalam diganti dengan seekor kambing yang besar, dan kisah ini awal mulanya perintah berkurban. Jadi, apa kaitannya kisah Nabi Ismail dengan berbakti kepada kedua orang tua? Jadi, Nabi Ismail tetap menjalankan apa yang diperintah kepadanya dan dengan senang hati. Maka kita sebagai anak hendaklah meniru perbuatan Nabi Ismail alaihissalam. Kita sebagai anak juga menjaga perasaan orang tua kita dan tidak menyinggung dan berkata-kata kotor, karena itu adalah perbuatan yang menjerumuskan kita kepada neraka dan tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia maupun di akhirat. Untuk itu, kita sebagai anak hendaklah selalu menjaga apa yang diperintahkan orang tua kita selagi perintah itu tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Yang kedua itu, selalu membahagiakan orang tua.
Yang ketiga, selalu mendoakan mereka. Dan yang keempat, semua apa yang kita lakukan agar mendapatkan pahala dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya duluan minta ampun kepada Allah dan minta maaf kepada saudari-saudari sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.